Sahabat inovasi, kita bertemu kembali pada acara kita yang kita tunggu-tunggu, yang selalu memberikan inspirasi kepada kita semua tentang inovasi, yaitu One Day One Innovation, yang selalu membahas hal-hal baru yang akan membantu atau bermanfaat untuk masyarakat. Setiap hari kita hadir dengan berbagai narasumber yang mempunyai inovasi. Hanya mereka yang punya inovasi yang bisa duduk di kursi narasumber kita. Dan pada saat ini telah hadir bersama kita Profesor Insinyur Fili Pratama. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dalam masa pandemi ini ngeri-ngeri ya, Prof ya. Masker. Kita terapkan protokol kesehatan yang ketat, para pemirsa. Kami tetap bermasker. Tidak mengurangi kinerja kita, walaupun kita tetap menggunakan masker. Pada saat ini kita akan berbincang dengan Prof. Fili tentang salah satu inovasi beliau, karena inovasinya banyak. Salah satu dari inovasi beliau yaitu rekayasa beras giling berindeks glikemik ini ya, berindeks glikemik rendah untuk penderita diabetes. Nah, jadi harapannya nanti ada beras khusus yang digunakan oleh penderita diabetes, Prof ya, untuk membantu penderita tersebut supaya kadar gulanya tidak naik. Untuk mengupas tentang beras ini lebih dalam, mari kita ngobrol dengan Prof. Fili. Gimana, Prof, kok tiba-tiba tercetus mempunyai ide untuk membuat ini? Apakah ada penderita diabetes di sekitar Prof. Fili atau seperti apa? Ini terinspirasi dari orang tua almarhum menderita diabetes, ya. Beliau nggak bisa menggantikan nasi dengan bahan yang lain karena sudah biasa makanan pokok nasi ya. Nah, itu yang menginspirasi saya. Kebetulan saya di field study-nya di food science, saya berusaha bagaimana membuat nasi ini tetap bisa dimakan oleh orang penyakit diabetes, tetapi tidak meningkatkan kadar gula darah. Nah, saya lihat di pasar ada beras analog. Beras analog itu adalah beras buatan yang terbuat dari tepung-tepung yang telah dimodifikasi kemudian dicetak seperti beras. Ada yang dari ubi kayu, ada yang dari sorghum, dari semua jenis-jenis tepung ya, diolah, dicetak seperti beras. Tapi setelah diolah, dimasak, itu nggak enak. Rasanya tidak menggantikan beras. Ya, makanya saya berpikir bagaimana cara mengubah beras utuh ini sehingga dia tidak meningkatkan kadar gula. Nah, setelah saya pelajari dari teori bahwa pati itu kan terdiri dari unit terkecil adalah glukosa. Ya, makanya disebut polisakarida. Unit terkecil itu glukosa ya. Nah, kalau dia diputus masuk ke perut kita, diputus oleh enzim, dia menghasilkan glukosa, makanya kadar gula kita meningkat. Nah, bagaimana merusak pati ini sehingga si enzim itu tidak kenal dengan substratnya ini. Nah, makanya saya merusak pati di dalam beras, karena beras ini berpotensi untuk dimodifikasi karena dia di dalam beras itu kurang lebih 85% pati yang kita makan di dalam beras giling ini. Nah, itulah teori dasarnya. Jadi pati itu ya direkayasa oleh saya, dirusak. Makanya saya otoklaf, didinginkan, otoklaf lagi dingin, dirusak. Kemudian ketika dimasak jadi nasi, kita makan, enzim itu lambat mencernanya, sehingga kadar glukosanya naik tapi sedikit. Dan nasi yang dari beras ini tidak berubah dari beras yang nasi dari beras biasa, sehingga kalau penderita diabetes itu tidak merasa berbeda dengan teman-temannya. Kalau makan yang lain pakai nasi, dia pakai beras analog. Nah, jadi sama.
Itu psikologis ya, rasa psikologis. Dan juga ini mengenyangkan kan nasi. Yang namanya orang Indonesia tidak makan kalau belum makan nasi. Itu. Jadi itu yang menginspirasi saya berinovasi menciptakan produk ini. Satu keunggulannya terbuat dari beras utuh, bukan beras buatan. Ya, yang kedua, cara memasaknya sama dengan memasak nasi biasa. Masukkan ke rice cooker, ya, isi air sesuai dengan takaran biasa, tekan tombol. Kemudian appearance, penampakan dari nasinya sama seperti biasa. Ya, memang kalau kita makan, rasa tidak ada karena sudah rusak. Oh, beda ya rasanya? Rasanya kalau kita mengunyah lama-lama menjadi manis. Kalau ini tidak, karena dia tidak menghasilkan gula. Lambat dia ada, tapi lambat dia naiknya. Kalau kita lihat kurva kenaikan glukosa pada waktu kita menganalisis hidrolisisnya, itu keunggulan dari produk ini. Oke. Jadi sebetulnya yang tadi melatar belakangi kenapa sampai berupaya untuk menciptakan beras khusus untuk diabetes ini rasa bakti kepada orang tua ya, Prof ya. Saya kasihan, ya begitu ingin dia makan nasi. Ya. Jadi ini yang memotivasi saya bagaimana mengubah nasi ini menjadi produk yang tetap sama, tetapi tidak meningkatkan glukosa darah pada tubuh yang mengkonsumsinya. Nah, setelah sekarang sudah didapatkan ya, Prof, inovasi ini ada beras yang tidak berbahaya untuk penderita diabetes. Kemudian apa respon dari orang tua Prof Fili? Orang tua sayang tidak ada lagi. Oh ya Allah, maaf Prof. Jadi tetapi itulah karena beliau pahalanya terus mengalir, Prof. Pahalanya karena kan niatnya ini ingin berbakti kepada orang tua yang kebetulan menderita diabetes dan alhamdulillah sudah. Saya lihat penderitaannya cuci darah. Ya, cuci darah itu rasanya tidak tega kita lihatnya ya. Sampai mencuci darah dari 1 tahun 2 kali, terus meningkat 3, 4 sampai selang 1 hari, akhirnya tidak ada lagi. Nah itu yang membuat saya berupaya keras menciptakan produk ini, ya, sehingga dapat dimanfaatkan. Ini bukan obat ya, Bapak Ibu, bukan obat. Ini hanya untuk membantu para penderita yang ingin makan nasi supaya dia bisa tetap makan nasi, di mana nasi ini tidak banyak meningkatkan kadar gula dalam darah, bukan obat. Jadi jangan disalahkan, ini bukan obat. Jadi nanti di pasar saya sering mendengar orang bilang beras organik baik untuk diabetes. Itu hati-hati karena secara ilmiah walaupun beras organik di dalamnya tetap mengandung kadar pati. Sama saja ya, Prof. Pati dikonsumsi tetap dia menghasilkan glukosa karena polisakarida polimernya dari glukosa menghasilkan glukosa. Jadi yang itu membedakan hanya tidak menggunakan pestisida dan sebagainya. Betul. Tapi kalau ini memang benar-benar dilakukan proses untuk tadi memecah atau merusak zat-zat di dalam beras ini sehingga pada saat kita makan tidak dikenali oleh enzim yang merubah menjadi gula. Makanya kita sebut ini adalah beras indeks glikemik rendah. Ini sangat direkomendasikan untuk penderita diabetes. Nah, kalau seandainya digunakan untuk diet gimana? Boleh. Bukan diabetes. Misalnya saya nih ingin menurunkan berat badan. Karena dia tidak meningkatkan gula. Karena kan gula menghasilkan kalori. Iya, betul. Nah, jadi bisa. Cuma memang kurang enak makannya itu ya. Kalau dibanding beras merah enak mana ini, Prof? Ini. Enak ini ya? Karena kalau beras merah itu capek makannya itu. Ya agak capek. Kemudian flavornya. Ya. Disebutnya itu ya kayak earthy flavor, bau tanah katanya, tanah petik itu. Jadi beras merah itu dikatakan orang untuk penyakit diabetes sama juga dia mengandung pati juga.
Cuman dia ada positifnya, dia mengandung antioksidan. Oke. Dan mungkin seratnya lebih tinggi ya, Bro? Ya, itu keunggulan. Tapi tetap kadar gulanya ada ketika kita mengkonsumsi. Oke. Jadi ini betul-betul inovasi yang bisa membantu dan ini diproses tanpa menggunakan bahan kimia sedikit pun tidak ada, hanya proses fisik. Oke. Bagaimana prosesnya, Prof? Nah, ini dengan menggunakan prinsip proses retrogradasi, menggunakan proses autoclaving cooling. Retrogradasi itu kalau dalam ilmu pangan itu adalah kristalisasi dari pati yang telah mengalami gelatinisasi. Saya kasihkan contoh, misalnya Bapak Ibu memanggang roti tawar, bukan roti manis, roti tawar saja. Manggang, dia sudah mengalami gelatinisasi dan sebagainya kan, kita lupa makan atau sibuk nggak makan, pergi ke kantor, pulang, rotinya keras. Nah, kemudian contoh yang lain, yang paling gampang pempek. Pempek terbuat dari tapioka plus ikan, banyaklah tapiokanya yang jual di pasar. Betul. Ibu kalau taruh di kulkas keras kan? Iya, betul. Nah, itu namanya proses retrogradasi. Pati mengalami retrogradasi. Kemudian kerak nasi yang keras. Iya. Itu retrogradasi, di kristalisasi dari pati yang mengalami gelatinisasi. Proses itu baik untuk penderita diabetes. Karena dia lambat menghasilkan glukosa ketika dikonsumsi. Ya. Nah, jadi ini berasnya saya masak. Oke. Untuk menyerap air sebanyak mungkin, kemudian masak maksudnya dididihkan dengan air. Ya, dididihkan dengan air, kemudian di autoclave untuk mencapai gelatinisasi sempurna. Makanya disebut prosesnya autoclaving cooling. Autoclaving dulu. Nah, pada waktu autoclaving semua pati itu sempurna gelatinisasi. Kemudian saya keluarkan, dinginkan, saya masukkan ke lemari es. Nah, pada saat masuk ke dalam proses cooling, kalau pati kan ada fraksi lurus amilosa sama fraksi bercabang amilopektin, dia rearrangement, kalau bahasa ilmiahnya itu rearrangement, pengaturan kembali pati memadat, ya, dimasukkan ke lemari es 1 malam. 1 malam, besoknya saya keluarkan lagi. 1 malam ya? Ya, 1 malam, saya panaskan lagi. Kemudian dinginkan lagi terus sampai 3 kali. Berarti jadi betul-betul dirusak. 3 kali itu 3 hari? 3 hari. Sebenarnya mau 1 hari bisa, 2 hari bisa, 3 hari bisa, tergantung indeks glikemik yang kita inginkan. Kita kan mau rendah, di bawah 55. Jadi kalau paling tinggi itu, kalau tinggi itu lebih dari 70. Jadi saya panaskan dari penelitian saya, kalau saya lebih dari 3 tuh nggak ada manfaat lagi. Hanya jadi artinya 3 kali itu sudah cukup rusak lah ya. Rusak. Nah, proses ini juga saya gunakan untuk proses pada tepung, sudah saya buatkan untuk pempek. Kalau pempek, penderita diabetes makan pempek sama aja, saya nggak mau makan nasi, saya makan pempek. Pempek itu mengandung pati yang tinggi karena terbuat dari tapioka. Nah, sekarang saya coba tapiokanya saya buat seperti ini, sehingga pempek yang dihasilkannya tidak melepas glukosa yang tinggi pada saat saya konsumsi. Nah, itu. Ini prosesnya begitu. Jadi proses untuk membuat beras untuk penderita diabetes ini memerlukan peralatan kalau gitu ya, Pak? Ya, autoclave. Ada autoclave, pendingin, sama pengering. 3 itu. Berarti untuk konsumsi keluarga atau penderita diabetes kurang efisien kalau mau buat sendiri, lebih baik membeli ya, Prof ya. Tapi bisa kalau ada kawan-kawan yang bergerak di bidang IKM, mungkin juga BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, ataupun yang ingin mencoba berusaha, wirausaha untuk membuat ini, saya kira tidak keberatan karena kan ada hitung-hitungannya, kapan break even point dan lain sebagainya. Nah, sekarang permasalahannya, dilepas nggak ini patennya kalau ada yang ingin memproduksi, Prof? Saya boleh. Free ya, Prof? Ya, nanti MOU-nya sama pihak perguruan tinggi, karena pemiliknya, inovatornya memang saya, tapi apa namanya itu,
yang mendaftarkannya itu lewat institusi karena dia yang memelihara patennya. Ada biaya pemeliharaan dia. Betul. Memang pemirsa, sesuai dengan peraturan pemerintah, kalau kita mempunyai invensi, temuan, hasil penelitian, kemudian kita proses patennya, maka paten itu menjadi milik yang membiayai kita dalam penelitian itu dan yang menemukan. Jadi ada dua pihak yang menjadi pemilik paten tersebut. Nanti bisa kita komunikasikan dengan Universitas Sriwijaya ya Prof ya. Karena saya melihat kalau ini tidak diproduksi secara massal, sayang sekali. Karena kalau langsung ingin berapa orang penderita ingin membuat ya agak berat ya, karena harus beli otoklav, repot lagi ya. Iya. Jadi mungkin memang memerlukan kerjasama nanti dengan Universitas Sriwijaya, diproduksi skala sedang dulu atau skala kecil dulu. Kan biasanya ada perkumpulan diabetes itu Prof. Nah, mungkin di perkumpulan penderita diabetes di beberapa rumah sakit itu ada perkumpulan diabetes, itu bisa bergabung sebetulnya ya Prof, kalau memang ingin memproduksi beras ini, karena tidak mungkin sendiri-sendiri. Kalau dilihat dari peralatannya tidak memerlukan peralatan yang canggih ya Bu Eko ya, hanya otoklav. Otoklav itu bisa diganti nggak Prof? Bisa dengan presto, cuman kecil. Kalau otoklav yang saya pakai itu kan besar, setinggi kayak gini, jadi sekali masuk itu banyak. Ya. Jadi kalau kita misalnya ingin cuman 1 kilo 2 kilo bisa pakai presto ya? Bisa. Apa namanya itu, ovennya lebih baik oven blower, cepat keringnya, 3 jam 4 jam kering. Saya buat ini jam 8, jam 11 sudah kering, selesai. Oven blower yang seperti apa Pak? Bukan oven listrik ya, bukan ya? Listrik, tapi dia ada blower. Bukan seperti untuk kue itu ya? Bukan, kalau kue justru dia di perangkap panas ya. Dia ada blower supaya kan dia basah, cepat keluar, diganti terus dan tidak menguning. Nah iya, tidak saya menguning. tadi ingin bertanya, ini kan sudah dipanasi, didinginkan. Kalau nasi aja biasanya kan bisa jadi kuning ya Prof? Ini tidak. Ya, jadi kalau kita pakai oven biasa ya, terpengut gitu-gitu, dia browning ini, coklat gosong cepat. Ini 3 jam lebih sudah kering ini. Jadi jam 8, jam 9 saya masukkan, jam 12 itu sudah selesai. Itu bisa didesain kok, didesain ovennya. Bisa ya. Nah dalam perjalanan ini sampai kepada inovasi ini, sudah berapa orang diuji cobakan untuk mengkonsumsi ini Pak? Sudah beberapa kali pameran, pernah saya pamerkan di Makassar pada waktu Harteknas. Harteknas di Makassar sebelum Covid tahun 2018 atau 17 saya lupa, di Makassar itu tapi saya sendiri tuh nggak pernah pergi, saya biasa minta teman. Produknya aja ya? Iya, produk aja saya kirimkan, mereka coba juga. Tapi kayak yang benar-benar mengkonsumsi sepengetahuan Profili ataupun termonitor itu berapa orang? Mereka paling konsumsi yang saya kasih. Sudah itu. Dan ini apa? Memang kadar gula labnya juga mereka monitor? Nah, saya nggak nanya itu Bu Eko, tapi kalau dari penelitian saya, waktu mengukur nilai IG kan harus ada relawan. Nah ya, relawannya berapa orang? Saya pakai 7. 7 orang, harusnya minimal memang 7, jadi saya 7. Jadi kan itu sulit mencari orang tuh yang ikhlas berpuasa 10 jam, kemudian diperiksa darahnya. Tapi kan sebetulnya ini bukan obat ya? Bukan obat. Walaupun misalnya belum banyak orang yang menggunakan untuk kemudian dicek kadar gulanya, bisa saja kita mencoba mengganti beras di rumah dengan beras ini. Tadi sudah disampaikan banyak keunggulannya beras ini untuk penderita diabetes khususnya, sama rasanya dengan beras-beras biasa. Dan ternyata satu lagi bisa juga untuk penderita yang mau diet.
Jadi tidak dilarang bagi orang yang tidak diabetes untuk mengkonsumsi ini. Artinya bisa aja kita sekeluarga makan beras ini ya Prof ya. Tapi kalau anak-anak mungkin jangan, anak-anak masih perlu gizi. Iya. Dia masih perlu gula untuk pertumbuhan. Jadi ini Bapak Ibu, produk ini bisa digunakan bubur, bisa masak bubur kan. Nanti setelah jadi nasi, Bapak Ibu bisa buat apa namanya itu, nasi goreng, yang lain-lain, yang lain. Jadi banyak. Dengan ini banyak yang bisa kita buat. Arem-arem bisa, kata Bu Eko, bisa. Arem-arem ya. Kemudian bisa apa namanya, buat nasi gemuk, nasi kuning, dan sebagainya. Jadi seperti ketan. Ketan itu amilosanya 99% kurang lebih ya. Amilosanya 1%. Itu tidak baik dikonsumsi oleh orang penyakit diabetes karena dia bisa menghasilkan glukosa lebih tinggi. Dan dia tidak apa namanya, perah. Kalau ketan itu kan lembut. Lembut dan kenyang. Kenyang. Jadi pada saat mulai mencoba ini artinya mencoba beberapa jenis beras gitu, Prof? Saya penelitiannya Bu Eko, saya coba ketan, beras amilosa tinggi, sedang, dan rendah. Sudah saya coba, yang paling bagus adalah beras beramilosa tinggi. Nah kalau ketan, walaupun saya proses sampai 3, 4 kali, 5, 6 kali masih tinggi. Karena dia rantainya bercabang. Rantainya bercabang, ketika pendinginan dia tidak rapat. Waktu rearrangementnya itu rantai tidak rapat. Ibaratnya kalau saya menyatukan ranting-ranting pohon, saya ikat itu masih ada lubang-lubangnya. Karena dia bercabang, saya nggak bisa ikat. Sehingga pada waktu di perut nanti enzimnya bisa masuk. Lain dengan sapu lidi. Sapu lidi ibaratnya amilosa yang lurus. Kalau sapu lidi saya ikat rapat. Ya. Nah itu ilustrasinya yang saya jelaskan kepada Ibu. Berapa lama ini penelitiannya, Prof? 2 tahun. Wow. 2 tahun pemirsa untuk mendapatkan beras khusus untuk penderita diabetes. Artinya di sini menunjukkan ketekunan, keseriusan untuk menghasilkan invensi dan kemudian menjadi inovasi. Luar biasa, Prof. Jadi perlu diketahui bahwa suatu inovasi tidak perlu peralatan yang canggih. Ya, jadi inovasi itu menghasilkan sesuatu yang baru, ya, yang bermanfaat dengan cara yang lain dan berguna. Sesuatu yang baru dan bermanfaat, tidak harus canggih-canggih. Dan Bapak Ibu bisa menciptakan inovasi yang baru ini dari kehidupan sehari-hari. Ya, yang saya sedang penelitian ini saya bocorkan sedikit. Saya akan membuat nanas Prabu Muli yang manis, ya, yang tidak dianjurkan untuk penderita diabetes mengkonsumsinya karena kadar gulanya tinggi, untuk bisa dikonsumsi. Saya sedang penelitian dengan mahasiswa tanpa perlakuan kimia. Ya, jadi ini nanti inovasi-inovasi berikutnya supaya nanas Prabu Muli itu nanti juga bisa diangkat, bisa disajikan. Oh, ini cocok loh untuk konsumen yang demikian. Karena selama ini kan manis ya, dia sangat manis ya. Ya manis sekali, Pak. Manis sekali itu kalau makan itu nanas, mangga itu meningkatkan kadar gula. Sawo, nanas, mangga. Jadi kan penderita diabetes juga ingin makan nanas. Jadi itu bisa saya olah, nanti dari situ bisa diolah jadi keripik tanpa gula tinggi, bisa dibuat yang lain-lainnya. Itu jadi manfaatnya banyak. Saya lihat kan kadang nanas tuh dijual di pinggir jalan dengan harga murah. Kasihan, cuman harga berapa ya biasanya kita ya. Pada saat musimnya 5.000 ya. Kadang dan umur simpannya pendek. 10.000, nanamnya setengah mati, berduri-duri, diangkatnya kayak gini kan. Nah, dengan inovasi ini jadi bisa dikalengkan karena nanas Prabu Muli nggak bisa dikalengkan karena dia manis, tadi banyak teksturnya itu kan. Lain dengan nanas Cayenne ya. Makanya yang dikalengkan bukan nanas varietas Queen yang di Prabu Muli, makanya dia hanya dikonsumsi mentah, buat selai, dodol, semuanya manis-manis. Iya, betul. Jadi sekarang nanti saya lagi
Jadi akhirnya nanti mengkhususkan untuk makanan-makanan penderita diabetes ya? Ya, makanan sehat yang kadar gula rendah. Kadar gula rendah. Jadi sedini mungkin untuk generasi-generasi muda ke depan mengurangi konsumsi gula yang berlebihan, bukan tidak boleh berlebihan. Kalau anak-anak masih butuh, ya berlebihan. Apapun, ya apapun, kopi, teh, semuanya itu ya, memang aneh. Ya kita ini minum teh botol itu manis semuanya ya. Iya betul Po. Manis sekali. Manis sekali. Kalau enggak digantinya dengan sintetik, berbahaya pula bagi tubuh. Nah sekarang bagaimana kita menyeimbangkannya, itulah. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan para sahabat inovasi dari obrolan kita dengan Prof. Willy, bukan hanya tentang inovasinya atau teknologinya, tetapi banyak sekali falsafah hidup yang kita bisa dapatkan. Tadi mengapa Prof. Willy membuat beras untuk penderita diabetes? Ternyata salah satu pendorongnya adalah rasa berbakti kepada orang tua yang kebetulan menderita diabetes. Dan untuk inovasi ada pesan tadi dari beliau. Inovasi tidak perlu canggih, tidak perlu menggunakan peralatan yang canggih, yang hebat-hebat. Yang terpenting dari inovasi adalah sesuatu yang baru dan bermanfaat, Prof. ya. Nah, dari beberapa clue tadi, ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Terutama kami berharap para kaum muda, adik-adik milenial, Prof, mungkin ada mahasiswa yang baru-baru lulus, kalau punya tugas akhir, invensi, lanjut sampai menjadi inovasi, sehingga langsung bisa diimplementasikan ke masyarakat. Banyak sebenarnya, saya mau tambahkan sedikit buat pemirsa. Iya. Makanan khas Palembang ini manis-manis. Betul. Maksuba, apalagi 8 jam. 8 jam. Engkak ketan. Nah, bagaimana generasi baru ini ya bisa merekayasa proses ini sehingga rasa, aroma dan lainnya sama, tetapi tidak meningkatkan kadar gula ketika dikonsumsi. Ya, itu banyak bisa dikerjakan di kepala saya, itu banyak saya mau saya kerjakan. Artinya kue-kue itu tetap ada, tetapi rasanya sudah tidak semanis yang sekarang. Ya, tapi tidak mengurangi apa namanya ya, keasliannya. Apa warnanya berubah jadi ini enggak, jadi tetap sama, rasa manisnya berkurang dan tidak meningkatkan kadar gula di dalam darah yang tinggi sekaligus. Tinggi karena manis-manis luar biasa. Wah, banyak sekali tantangan ke depan, Prof. Mudah-mudahan akan semakin banyak inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh Prof. Willy, dan kita ketahui pemirsa bahwa Prof. Willy ini jago juga paten. Banyak sekali paten beliau. Sampai sekarang berapa paten, Prof? Saya lupa, mungkin ada 17. 17 paten. Nah, kalau 17 paten ini bisa berakhir menjadi produk komersial, itu wah, luar biasa. Terima kasih atas kesempatannya, Prof. Bisa bincang-bincang di acara One Day One Innovation yang di sini kami sharing tentang inovasi setiap hari, Prof. Jadi di channel YouTube ini setiap hari bisa ditonton tentang inovasi yang berbeda-beda. Kita tayangkan di setiap hari. Bagi para sahabat inovasi, kami berharap bisa terinspirasi dari obrolan-obrolan kita ini sehingga akan menimbulkan inovasi-inovasi baru yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dan jangan lupa kita punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, setiap inovasi harus konkret hasilnya. Sampai jumpa.